sebarkan, hajar dan sebagainya. Oleh karena itu pertanyaan kunci dari saya, karena yang hadir di sini adalah mewakili tokoh ormas Islam, maka bagaimana kemudian membuat sebuah narasi kedamaian, karena kehadiran kita sesungguhnya adalah mewakili itu. Dan mungkin juga guru kita bisa memberikan pandangannya terkait dengan peran-peran apa yang bisa kita lakukan, sehingga kita tidak mudah latah men-share and like, sebarkan, viralkan. Padahal itu kemudian justru membuat suasana lebih gaduh. Saya sedih melihat ketika Masjid Muhammadiyah dibakar. Saya sedih juga ketika kemudian orang yang tidak pegang tongkat kemudian dia anggap bid'ah, Wahabi dan lain sebagainya. Sedih. Saya terus terang Ustaz, keluarga saya itu 99% Muhammadiyah. Karena saya di Murki Aceh Selatan itu Muhammadiyah persis, semuanya. Tapi ketika kemudian saya hijrah, saya mengakomodir itu semuanya. Kalau kami salah itu 4-4. Lalu kemudian saya beralih ke sini 2-2. Dan tidak ada di rumah itu kita nggak ada pernah bertengkar. Karena disitulah kebesaran jiwa yang kita bangun. Oleh karenanya saya kira ini momentum yang tepat bagaimana menghadirkan. Pertanyaan kedua, ada 3 model kerukunan itu yang menurut saya menarik. Ketika model yang ketiga, umat beragama dengan konteks pemerintah, tren politik membuat semua kita gaduh. Membuat semua kita gaduh. Hari ini klaim-klaimnya si A menang, besok udah salah. Nah ini menjadi runyam kita semuanya. Kita bertengkar gara-gara pilpres. Kita bertengkar gara-gara beda partai politik. Kita bertengkar karena jago kita tidak menang. Dan di situ tidak ada negarawan kita di sini. Oleh karenanya saya kira ini momentum juga bagi semua guru-guru saya. Kebetulan kalau kami yang muda-muda ini emosi saya kira wajar. Tapi yang tua-tua emosi ini perlu menyedihkan. Menyedihkan. Saya juga pernah pengalaman ketika saya di Aceh Timur, terus terang saya salat Jumat di Aceh Timur, khatibnya disuruh turun. Bayangkan itu, waduh. Itu suruh turun, ini berbahaya sekali. Nah kalau tradisi ini terus melanggar, ini berbahaya saya kira. Bahwa ini saya kira beberapa hal ini menjadi kerisauan anak muda. Sekali lagi kalau anak muda itu berapi-api wajar, tapi kalau orang tua masih berapi-api ini perlu dipertanyakan. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.